Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukri, NIM 19310420098 dengan materi perkembangan motorik. Tanpa berlama-lama, kita langsung menuju materi. Yang pertama, pengantar perkembangan gerak. Ada beberapa istilah yang sebelumnya sering digunakan pada studi tentang gerak manusia atau hukum movement. Istilah tersebut adalah ilmu gerak, kinesiologi, formens manusia, dan pendidikan jasmani. Istilah-istilah ini sering kita dengar apabila perbincangan dalam konteks gerak. Kedua, perkembangan gerak. Perkembangan gerak merupakan sebuah bidang studi. Secara pasti apa yang kita pelajari dalam perkembangan gerak sesungguhnya sesuatu yang masih bersifat kontroversi. Kontroversi ini mulai muncul sejak awal tahun 1974, di mana 6 orang ahli dalam bidang perkembangan gerak memenuhi apa yang disebut dengan menggambarkan fokus penelitian pada perkembangan gerak. Klasifikasi perkembangan usia. Menyimak klasifikasi kronologis mengenai usia menampakkan bahwa klasifikasi ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan gerak individu. Guru pendidikan jasmani di sekolah dapat menyelesaikan program gerak dengan tingkat usia siswa. Selanjutnya, perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang telah menjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkait dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Istilah psikomotor atau gerak. Yang pertama, pengertian istilah gerak. Gerak atau motor sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotor khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi gerak motor ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotor. Meskipun secara umum sinonim digunakan dengan istilah motor gerak, sebenarnya psikomotor mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan ali getaran elektrik dari pusat otot besar. Kedua, kemampuan gerak dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Perkembangan gerak dan kognitif dari Jean Piaget. Tidak ada orang yang tertarik menulis mengenai perkembangan gerak hubungannya dengan perkembangan kognitif selain daripada Jean Piaget. Piaget secara umum diterima sebagai orang yang sangat inovatif, akuratif, informatif, dan produktif. Dia dikenal karena memiliki kemampuan yang gibius seperti Albert Einstein. Ketertarikan Piaget dalam hal perkembangan intelektual pada manusia telah menjadikannya orang yang sangat dikenal hingga sekarang. Selanjutnya, Piaget menjadi tertarik dalam pengujian sebagaimana kita mengetahui sesuatu dengan proses berpikir. Teori gerak dan Kipar dan Delacto. Kipar dan Delacto pada tahun 60 telah mengembangkan teori gerak, yang mana Kipar pada tahun 1960 menyatakan bahwa perkembangan kognitif dapat ditingkatkan melalui gerak, sedangkan Delacto melanjutkan teori tentang meningkatkan kemampuan kognitif melalui gerak, namun keduanya memiliki visi yang berbeda. Pengertian dan batas belajar. Membahas pengertian dan batasan belajar gerak sudah barang tentu perlu diawali dengan mendiskusikan pengertian belajar secara umum. Baru setelah itu membicarakan pengertian yang lebih spesifik, yaitu menyangkut pengertian belajar gerak. Sedangkan gerak itu sendiri akan senantiasa mendapatkan penjelasan secara komprehensif, termasuk gerak dalam hubungannya dengan keterampilan, olahraga, dan pendidikan jasmani dalam bagian-bagian berikutnya. Beberapa jenis belajar. Belajar seperti yang telah kita lukisikan di atas merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan dalam potensi perilaku dan perilaku itu sendiri.
serta merupakan hasil dari pengalaman. Condition merupakan suatu istilah yang digunakan lebih khusus untuk menggambarkan prosedur yang dapat mengubah perilaku. Pengertian itu dianut oleh para ahli yang beralih behaviors. Menurut mereka terdapat dua macam condition, yaitu instrumental dan klasikal. Dengan demikian mereka juga menyatakan bahwa paling sedikit terdapat dua macam atau dua jenis belajar, yaitu classical condition dan instrumental condition. Pengertian dan batasan belajar gerak. Setelah kita mengetahui pengertian dan batasan gerak secara umum, maka kita menjadi mudah untuk mendiskusikan pengertian dan batasan belajar gerak. Sebagaimana istilah belajar gerak dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu sebagai salah satu proses yang mengarah pada upaya untuk memperoleh perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak dalam pengertian ini tentu saja erat kaitannya dengan keterampilan, sehingga perubahan perilaku yang diharapkan dari belajar gerak menyangkut keterampilan gerak secara luas. Mengukur pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Yang pertama, pengalihan hasil belajar. Gagasan penting dalam proses pembelajaran dapat pengalihan atau transfer hasil belajar ini merupakan persoalan klasik, bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lain. Persoalannya adalah, mampukah suatu keterampilan yang dipelajari di lapangan dialihkan ke situasi lain yang berbeda? Seperti contoh, apakah keterampilan memasukkan bola basket yang dilatih khusus keluar permainan bisa dialihkan dengan hasil yang sama di dalam permainan sebenarnya? Apakah kemahiran menari mendukung keterampilan mendribel bola basket? Kedua, tujuan belajar gerak. Setiap tujuan pembelajaran gerak pada umumnya memiliki harapan dengan munculnya hasil tertentu. Hasil tersebut biasanya adalah berupa penguasaan keterampilan. Keterampilan seseorang yang tergambarkan dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu akan terlihat mutu dari beberapa jauh. Orang tersebut mampu menampilkan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu, sehingga tingkat-tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak termaksud, maka semakin baik keterampilan orang tersebut. Penggolongan keterampilan. Keterampilan dapat digolongkan menjadi beberapa macam dan kelas. Penggolongan keterampilan ini dimaksud untuk membantu para peneliti dan pendidikan dalam upaya menerapkan keterampilan dalam keperluan penelitian dan pengajarannya. Dengan mengetahui perbedaan-perbedaan dalam keterampilan tersebut, maka akan memudahkan bagi pendidik dalam membuat pentahapan pembelajaran. Faktor-faktor yang menentukan keterampilan. 1. Pencapaian suatu keterampilan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor secara umum dibedakan menjadi 3 hal yang utama, yaitu 1. Faktor proses belajar mengajar, 2. Faktor pribadi, 3. Faktor situasial atau lingkungan. Ketiga faktor inilah yang diyakini telah menjadi penentu utama untuk mencapai keberhasilan dalam mempelajari keterampilan. Beberapa konsep dalam belajar gerak. Perbedaan individual. Pada bagian awal tentang faktor pribadi dikatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dalam banyak hal dengan individu lainnya. 2. Kemampuan dan keterampilan, ability dan skill. Karena kita saling berhubungan dengan pembelajaran gerak, perbedaan individual yang sangat dibahas pun lebih ditekankan pada aspek yang berhubungan langsung dengan gerak itu sendiri. Salah satu hal yang paling sering disinggung dan akan demikian untuk seterusnya adalah faktor kemampuan. 3. Ada pola gerak dan keterampilan. Pembahasannya perlu diawali dengan pertanyaan, apakah perbedaan antara pola gerak dan keterampilan? Pada setiap kesempatan sering kita dengar bahwa kedua istilah ini diperlukan untuk menunjukkan pada hal yang sama. Namun demikian, dalam upaya lebih mempertajam kebahasan dan penggunaan istilah ini, maka keduanya tersebut perlu dibedakan dalam pengertiannya.
Demikian video pembelajaran yang saya dapat simpulkan. Adapun salah kata atau penggunaan bahasa yang tidak baik mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.